Yang paling rendah berapa? 2,5 Pak. 2,5. Tapi dengan 2,5 dengan 7.000 tuh 40 juta tuh rasanya jauh lebih lah ya tak? 100 juta ada enggak Pak? Yang saya ini ya, ada kacang. Aduh. Ya. Ini ada pare, coba tengok. Ini pare, ya. Tengok. Tinggal. Ya. Ini yang udah di packing. Tinggal dibawa ke mana nih? Talanggulong. Talanggulo. Tengok. Tapi kita perlu tahu bagaimana caranya bisa seperti ini. Kita tanya pada ahlinya. Kita tanya pada ahlinya. Ya Pak. Jadi Pak, kami lah menengok betul-betul hasil dari kacang tadi panjang dengan pare tadi memang betul-betul baik, bagus. Tapi saya pengen tahu juga bagaimana cara mengolah. Awalnya bagaimana ceritanya sampai Di lahan lah, dicangkul, dibajak. Tuh. Nah, itu apa? Itu disemai. Disemai. Sudah selalu semai sampai 10 hari lah, baru ditanam di lahan. Iya, ada dapat benihnya dari mana? Di kantor apalah, di toko petani lah. Oh, jadi langsung beli benih di toko petani. Tapi sebelum ini kan ada belajar dulu, tak beli benih itu sebelum kita lah membeli benih dulu pakai mulainya dari mana? Benih ini kami nengok di pasar lah, yang mana yang itu Yang bagus. yang dibeli orang yang di pasar buahnya gitu. Nah, sekarang kan saya lihat nih ada kacang panjang, ada apa nama pare, ada jagung. Nah, sekarang kita bicara dengan pare dulu lah, ya. Nah, yang pare ini berapa tuh? Artinya berapa luas Bapak nanam pare? Kalau sekarang ini lebih kurang setengah hektar lah. Nah, dari setengah hektar tuh berapa benihnya berapa tuh? Artinya berapa banyak? Titik lubangnya tuh bagaimana berapa? Titik lubangnya sekitar 600. 600 titik di setengah hektar tadi. 600 titik atau 600 benih di setengah hektar tadi. Nah, itu berapa tuh beli benihnya? Kalau benihnya murah Pak. Di 600 itu berapa totalnya berapa? 30, sekampilnya 30.000 tuh. Nah, kalau sekampil 30.000 di setengah hektar itu berapa banyak? Itu kami beli benih 16 kampil. 16 kampil. Nah, berapa duitnya tuh 16 kampil? Kan beli 30. 16 kampil kali 10 kan 300. Nah, kali 6 berapa? 470, 70-an. Hampir 500.000 untuk menanam pare, ya dengan luas setengah hektar, tapi dengan modal awal 600.000. Nah, satu gimana cara apanya? Tempatnya di mana? Ini ya. Nah, ini pare. Ini 2 bulan ya. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Kita buat apa namanya? Ini kan buat tonggak ini kan? Buat tonggak ini. Ini 2 tahun baru. Oh, ini kalau pakai kayu ini sekitar 2 tahun. Nah, itu kawat-kawatnya untuk nyangkut apanya ya? Untuk nyangkut dari apa? Kalau awatannya Pak. Kalau awal pertama besar modalnya Pak. Iya. Kalau di kami kan itu setengah hektarnya lebih kurang 40 juta. Oh. Modal awalnya 40 juta ya. Itu membuat tadi termasuk beli kayu ini, termasuk beli kawat-kawatnya, jaring-jaringnya. Nah, cuman baru tadi bicara bibit, baru tadi benih, baru tadi hampir 500.000 tadi ya. Nah, ini selama umur 2 bulan udah kayak gini ya? Iya Pak. Umur 2 bulan nih. Nah, ini jadi berapa bulan nih dapat panen? Nah, kita kan dari modal 40 juta tadi, itu panen pertamanya berapa bulan? Itu sekitar 3 bulanan Pak. Nah, 3 bulan baru dapat panen pertama. Nah, itu hasilnya berapa tuh? Kira dengan mulai panen itu 1,5 bulan Pak. Jadi habis panennya sekitar 3 bulan. Ayo, sebulan setengah gimana? Dari awal nanam.
awal nanam. Ya langsung metik pertama Petik pertama sebulan setengah. sebulan setengah itu lah panen namanya itu. Nah, Nah, panen itu hasilnya berapa tuh? kalau dari Dalam awal setengah hektar itu, tuh? setengah hektar tuh kita tidak tahu Pak nengok pasaran apa. Nah, artinya kan tadi 40 juta tadi tuh keluar tuh. Kira berapa panen pertama tuh? Itu kalau pertama kan ini mulai dikit. Kalau mulai pertama kita nanam tuh sampai habis tuh mungkin nengok pasaran Pak. Tidak Enggak. tahu juga. Ya 1,5 bulan kan menghasilkan. Nah, Nah, itu panen kedua tuh bulan keberapa lagi? itu terus Pak. Setiap Terus 2 hari sampai- sekali sampai 3 bulan. Nah, dua hari sekali sampai 3 bulan. Nah, 3 bulan baru selesai. Baru selesai. Nah, itu Kikiro masuk nak modal 40 juta tuh Kikiro Kalau berapa kali panen? prediksi itu? Ya, berapa? Panen tuh sampai 30 kali panen. Nah, 30 panen sekali panen berapa hitung-hitung rata-rata? Rata-rata kalau 1 kali panen. 5 pikul lah. 5 pikul berapa tuh? Kalau sekarang ya agak tinggi 7 ribuan. Nah, Kadang rendah Pak. Nggak, taruh nak kita Ah. hitung ini. Kita kan mau apa biar kita guna kita. Saya ini kan pengen mensiarkan dengan bincang kita pada petani yang lah mampu kan. Artinya dari orang nonton ini nanti kan bisa belajar lah dengan Bapak kan. Artinya kita membuat amal jariah lah. Ah. Ilmu pengetahuan ini kalau kita beri kepada orang lain, ilmu kita makin tinggi ya tak? Nah, dan orang bisa bersejahtera gara-gara kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, jadi maksud saya tadi ada bervariasi lah kan, ada saatnya tinggi, paling tinggi harganya berapa? Paling Pare. tinggi 7.000 8.000 Pak. Di saat 7.000 itu bagus tuh ya. Bagus Pak. Nah, ada yang paling rendah berapa? 2,5 Pak. 2,5. Tapi dengan 2,5 dengan 7.000 tuh 40 juta tuh rasanya jauh lebih lah ya tak? 100 juta ada dapatnya. Kadang lebih Pak, kadang kurang, enggak tentu Ah. juga lah. Ini bendaharanya nih Pak. Ya. Artinya, Bu, tadi modalnya kan 40 juta. Kira bisa enggak mencapai 100 juta dengan 3 bulan berpanen terus tuh? Kadang tuh sampai, kadang tuh tidak nyampe itu lah. Nah, ya Dengan artinya situasi harga ya lah. artinya beruntung lah, nak. Untung Nah, tuh. itu kalau enggak Kadang-kadang beruntung. balik modal kan. Nah, yang minimal balik modal tapi secara selama ini beruntung. Beruntung. Ya, karena saya tengok hasilnya bagus. Kalau beruntung dia nama kebun lagi Pak. Nah, itu. Nama kebun yang kemarin Nah, Pak. nah, ini setengah hektar ya. Nah, jadi rata-rata nampaknya petani Muara Jambi itu untuk memulai menanam itu rata-rata setengah hektar. Setengah hektar lah Pak. Nah, artinya kita perlu pengen pengembangan secara kualitas sudah bagus, Nah, tapi secara kuantitas mungkin kita tinggal hektarnya lah kan. hektar aja Pak. Nah, tapi kemampuan dari para petani sayanya ya setengah hektar lah. Termasuk kemarin petani kates ya di modal setengah hektar, petani bawang bukan cabai juga hampir setengah hektar. Nah, dengan ilmu ini kita sebenarnya kalau peran intervensi pemerintah ya artinya membina juga menjaga dari hama dan lain-lain, saya rasa ini akan peningkatan secara kuantitas sangat besar potensi. Ya dengan kita berdiskusi nih Pak ya. Iya. Nah, setelah pare ini apa lagi Pak? Ya. Oke. Tadi jagung ya. Jagung Nah, Jagung kita yang agak Ya. besar. sana. ini ya, ini jagung Pak ya. Ya, Nah, ini berapa luasan Pak? ini lebih kurang setengah hektar juga lah Pak. Ada nyampe lah ini lebih kurang lah gitu. Ya, setengah hektar juga ya. Nah. Nah, ini kalau jagung apa? Apa beda jagung dengan apa? Oh, pare. Bedanya, Nah, beda jagung nih. artinya apa? Kenapa lah hasilnya Pak? Hah? Hasilnya lebih dikit ikan ini. Ya, tapi modalnya lebih mahal, mana lebih murah? Lebih murah ini, Nah, jadi kalau jagung modalnya lebih murah, tapi cara kerjanya lebih gampang. gampang. Nah, Nah, tapi apa susah-susahnya apa? Duka-dukanya, suka-dukanya apa? jagung. Nah, Kalau jagung tuh tidak ada Pak kendalanya. tidak ada kendala. Tidak ada. Nggak, kalau paling tidaknya murah, tapi modal tetap balik. Oh, gitu ya. Ya kalau sayur nih yo modal kadang nggak balik modal. Oh, gitu ya. Yo. Tapi minta pada Allah. Yo, kalau jagung paling tidaknya balik modal itu. Nah, tapi ini untuk apa jagung untuk ternak atau untuk apa? Untuk kita Konsumsi, konsumsi. Pak. Konsumsi ya? jagung Kacang manis ya? Ya, jagung manis. Yang di Ansor 2 nih bisa pakai jagung ini? Jagung inilah kami masuk ansur dulu. Yang di buluran itu Pak. Di buluran. Ah. Oh, mantap ya. Bangga saya dengarnya. Ya. Nah, jadi ini apa mana yang panen jagung mana? Belum. Belum panen tapi hampir seminggu lagi, tapi agak jauh dari sini bisa lah. Oh, seminggu lagi ya. Ah, kalau mau. Oh, kita pindah ke sana nanti ya. Ah. Pas nengok yang ada panennya. Ah. Nah, ya, berarti ini jagung. Yang kedua lagi pada apa tadi? Kacang panjang. Kacang panjang di mana? Itu sebelah. Nah, coba. Tuh, yang saya tangkap
dia punya lahan 2 hektar, setengah hektar itu jagung, setengah hektar tadi pare, nah, dan 1 hektar ya kacang. Nah, dia punya kesulitan masing-masing, Ya. tapi dia saling subsidi. Nah, di saat parenya kurang beruntung, kacangnya beruntung, ya nak, Ya. jagungnya beruntung, Nah, tapi itu. kesimpulannya beruntung kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang panjang tuh kalau seluas ini lebih kurang tidak tahu juga. Nggak dihitung-hitung ini. Enggak ya biar Mendadak. enggak ada apa-apa, kita santai be, kita bicara ini santai. Perkiraan. Sini bu. Perkiraan ini sekitar Nah, kan biasanya 1 juta yang lah punya modal. catatan tuh, tulisan tuh ibu tuh. Kendaraan. Berapa? kiraan 1 Kira juta lah. 1 jutaan ya. Nah, Nah, modalnya 1 juta. Ah. Itu setelah harganya berapa tuh jual? Kalau sekarang ini tinggi semua Pak. saya Tinggi juga. semua ya? Ah. Emang ya berapa? Lumayan sekarang. Sekarang ini 7.000-an. Per kilo. Nah, ini berapa kalau dihasilkan berapa kilo nih? Kalau ini sekitar 2 ton lah mungkin. Kalau dihasilkan Iya. dari awal sampai akhir itu Nah, 2 ton kali berapa tadi? Dia 7.000 atau Berapa? 5.000 lah. 5.000 mah lah dari Betul, awal sampai 14 juta ada. akhir. Iya. Jadi petani di Itu, Pak. Bandung ini 14 juta itu berapa bulan? Sekitar 3 bulan lah Pak. 1 juta modal, tanah 1 hektar, kita menghasilkan 14 juta. Coba petani Muara Jambi memang oke, luar biasa. yang bisa disampaikan kalau saya lah gitu. alat Alat. alat ya. Alat Pak. Alat apa? Kalau kami ini petani ini umumnya yang tidak terbeli di kami ini lah Ya. traktor Oh, itu kompai. oh gitu. Ah, Nah, tapi biasanya gini, Datuk Kepala Desa, artinya pemerintah tuh selalu membantu kalau ada kelompok tani. Ya. Ya ada, pokoknya mungkin tolong Datuk buat kelompok taninya nanti, ya kan. Dan secara kualitas kita lihat langsung di lapangan. Artinya ke depan kalau untuk meningkatkan teknologi lagi, tadi kan cuma setengah hektar nih. Ya setengah hektar Ya, kami ya. bisa lah pakai manual ah, kan. ah. Tapi kita pengen Muara Jambi harusnya 100-an hektar Ah. itu ada jagung kan itu. Iya, iya, Pak. Itu baru pakai alat tadi kan, Traktor. alat traktor, alsintan, alat pertanian. Nah, mungkin ilmu itulah yang meningkatkan kuantitas itu itulah dengan cara pertanian dengan cara teknologi kan. Itu perlu peran pemerintah tuh. Iya, Pak. Tapi kelompok-kelompok petani itu juga harus dibuat gitu loh. Tapi kan ada kegotong royongan dari para kelompok tani ini kan juga sangat berjalan lah di sini ya tuh ya. Nonton bincang kita hari ini, saya ketemulah dengan petani yang sukses di desa Rengas Bandung. Beliau menjadi tutor dari petani-petani yang ada di Rengas Bandung. Kenapa kita bisa menganggap dia tutor? Kita melihat hasil dari tanaman yang hari ini bisa panen, ya baik kacang panjang, pare, dan juga satu lagi jagung ya. Nah, ini menjadikan contoh atau pilot project bagi kita semua, dan saya alhamdulillah beliau sangat ramah memberikan ilmunya bagaimana awal dia bagaimana menanam, bagaimana memelihara, dan juga tadi kendala-kendalanya masalah benih ya dak, masalah apa tadi hama-hama. Nah, dan juga dia meminta supaya lebih kerjanya lebih secara kuantitas lebih meningkat, ya perlunya alat alsintan pertanian. Makanya kepada Dinas Pertanian Kabupaten maupun Dinas Pertanian Hortikultura Provinsi Jambi sangat harus PK terhadap bahwa sumber daya manusia petani di Kabupaten Muara Jambi tidak kalah dengan sumber daya manusia dari kabupaten atau provinsi lainnya. Tapi tinggal bagaimana peran pemerintah untuk mendukung, ya. Iya. Sepakat kan? Sepakat. Nah, semangat kan? Semangat.